Shalom semua pemirsa All by Grace yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa berjumpa kembali dalam episode yang ke-76 kali ini. Mari kita berdoa sebelum kita mulai acara kali ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan dan pimpinan dan penyertaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami setiap pribadi. Kami serahkan waktu berikut ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Engkau yang pimpin, Engkau yang berkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami boleh semua yang datang dan penuh kerinduan menyaksikan acara ini. Kami boleh diberkati Tuhan secara jasmani, jiwani, rohani, dan materi. Kami boleh mengalami kuasa-Mu, mujizat-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berserah, dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Tulus dapat diartikan sebagai sungguh, bersih, jujur, dan tidak munafik. Pernah ada seseorang yang dikenal dan disebut sebagai
orang baik yang tulus hati di suatu kota. Ia dikenal dan disebut orang baik yang tulus hati tercermin nyata melalui penampilannya, sikap, perkataan, dan perbuatannya sehingga banyak orang di kota tersebut, bahkan dari luar kota pun membuat janji untuk bertemu dengan beliau demi mendapatkan arahan, nasihat, dan pertolongan bagi berbagai masalah yang mereka sedang hadapi, termasuk pertolongan keuangan kepada beberapa orang yang sungguh membutuhkan. Banyak orang berkata, aneh tapi nyata. Karena hampir semua orang yang menemui beliau, ia memberikan arahan, nasihat, dan pertolongannya tanpa pamrih dan menakjubkan. Sehingga banyak orang yang tertolong dan mendapatkan solusi dari segala permasalahan mereka. Orang baik yang tulus hati ini memiliki pengetahuan yang luas, banyak sekali pengalaman hidup. Ia seorang yang setia, menekuni firman dan berdoa, dan seringkali berdoa sampai semalam-malaman atau doa puasa demi menolong sesama, sehingga ia sangat peka akan suara Tuhan. Ia menolong sesama tanpa membedakan latar belakang keyakinannya. Banyak kali demi menolong orang secara all out. Waktu, tenaga, bahkan uang ia rela korbankan dengan tanpa mengharap imbalan sedikit pun. Sempat ada yang heran dan penasaran. Namun akhirnya mereka pun menyimpulkan bahwa orang ini sungguh pantas dijuluki orang baik yang tulus hati. Bukan orang munafik atau orang yang diistilahkan ada udang di balik batu dari segala perbuatannya. Dalam dunia kini yang sangat realistis, memang sedikit bahkan sulit untuk menemukan orang yang sungguh-sungguh baik dan tulus hati. Tidak sedikit orang yang berbuat baik karena terdorong oleh motivasi tertentu yang pada hakikatnya adalah tidak baik. Masih segar dalam ingatan kita mengenai hal yang menghebohkan di beberapa waktu yang lalu. Karena ada orang tertentu di sosial media, bahkan di acara layar kaca yang sempat mengelabui sebagian orang atas penampilannya sebagai orang kaya, baik, dan dermawan. Beliau sigap tanggap untuk berbuat bajik, bahkan dengan mudah dan rela dia memberikan donasi dalam jumlah yang fantastis. Banyak orang yang terkecoh lalu memuji orang itu ibarat malaikat penolong karena terkesan ia murah hati dalam berbagi. Apalagi tersiar juga berita tentang ia yang tidak segan-segan berbagi ilmu dan jalan yang ditempuhnya sehingga ia dapat meraih sukses dan kekayaan. Sangat disayangkan. Tidak lama kemudian terkuaklah berita bahwa ternyata ia sebenarnya tidak seperti yang dicitrakan di sosial media atau di media elektronik. Itu semua hanya pencitraan untuk menjebak, menarik, dan menjerat banyak orang agar mengikuti jejaknya dan mau ikut berinvestasi melalui perusahaannya dengan iming-iming dapat meraih sukses dan kekayaan sama seperti dirinya. Oleh kelicikannya, banyak sekali orang dirugikan, bahkan sampai kehilangan segala-galanya. Ya, tampaknya baik, namun belum tentu sungguh-sungguh baik. Tampaknya tulus, mau berbagi ilmu, dan rela membantu, namun sebenarnya semua itu palsu dan hanya untuk mengelabui sesama. Dalam dunia kini, semakin hari semakin banyak kepalsuan dan penipuan yang dibungkus atau dikemas dengan perbuatan baik. Sehingga bisa membuat orang terpesona lalu tertipu. Orang yang tampaknya sopan dan ramah ternyata berujung pada pengkhianatan dan kejahatan. Orang yang memberi, pemberiannya seringkali hanya jebakan atau sarana agar lebih mudah dipercaya. Jangan dipersulit ketika ingin melakukan yang salah dan yang jahat. Begitu banyak perbuatan baik yang tampaknya mulia dalam pandangan manusia. Namun sesungguhnya semua itu didasari oleh motivasi hati yang cemar dan jahat. Boleh saja terlihat begitu banyak
kebaikan yang dilakukan, padahal sebenarnya ia tidak lakukan dengan hati yang tulus. Karena itu, tidak heran jika berakibat yang tidak baik, menjerumuskan, mencelakakan, dan menghancurkan kehidupan sesama manusia. Mendapati begitu banyak kepalsuan yang terjadi di dunia ini. Begitu banyak kebaikan yang semu alias palsu. Begitu banyak kasih yang tidak tulus, melainkan penuh dengan akal bulus. Tidak heran jika ada orang yang mau bertanya, masih adakah orang yang baik di dunia ini? Masih adakah orang yang tulus di dunia ini? Di manakah namanya ketulusan hati? Dalam episode All by Grace kali ini, kita akan belajar bersama agar dapat kita mengoreksi diri, apakah kita sungguh-sungguh memiliki ketulusan hati, sehingga kehidupan kita dapat tampil beda, tidak serupa dengan dunia, melainkan kita boleh menjadi berkat bagi sesama manusia. Tema kali ini adalah tulus hati. Mari kita belajar bersama bagaimana menjadi orang yang tulus hati dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tulus hati dalam hal memberi. Dalam dunia kini yang syarat dengan manusia realistis dan materialistis, manusia cenderung kalkulatif, egosentris, dan transaksional dalam berbagai hal, termasuk ketika hendak memberikan sesuatu, baik perhatian, waktu, tenaga, ilmu, apalagi uang. Paradigma dan sikap hidup kebanyakan orang ketika memberikan sesuatu sah-sah saja. Motivasi timbal balik atau transaksional ada di dalam benak mereka. Dengan kalkulasi ketika memberi, mereka berharap bisa menerima kembali setidaknya yang pantas dari apa yang telah diberikan mereka. Jarang ada, bahkan sulit ditemukan orang yang sungguh-sungguh tulus hati ketika memberikan sesuatu. Bila diajukan pertanyaan, apakah dirinya termasuk seorang yang tulus hati? Mudah saja orang tersebut menjawab dan mengakui dirinya termasuk seorang yang tulus hati. Benarkah? Sungguhkah ia termasuk orang yang tulus hati? Ketika menelisik hati, baru akan tahu dengan persis motivasi sesungguhnya ketika ia melakukan segala sesuatu, khususnya dalam hal memberi. Tulus atau tidak tulus hati seseorang dalam memberi akan jelas terlihat ketika pemberiannya tidak mendapat tanggapan yang sepantasnya seperti apa yang diharapkan. Sebagai contoh, ketika terasa pemberiannya kurang dihargai, orang tertentu mungkin akan menjadi kecewa, bahkan merasa menyesal karena telah terlanjur memberi. Karena pada mulanya ia memang berharap pemberiannya itu akan ditanggapi dengan baik, dan ia juga mengharapkan dapat menerima sesuatu yang baik, yang setimpal sebagai balasan dari pemberiannya itu. Seharusnya jangan sampai kita bersikap demikian ketika berkesempatan untuk memberi. Akan terlebih baik dan indah bila kita dapat memberi dengan tulus hati, sehingga kita dapat menikmati kebahagiaan sebagaimana tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 bagian B berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ayat ini menyadarkan kita untuk mengerti bahwa ketika kita beroleh kesempatan untuk memberi, berarti kita telah lebih diberkati oleh Tuhan sehingga memiliki sesuatu yang memungkinkan kita untuk dapat memberi. Oleh karena itu, seharusnya lah kita memberi dengan tulus hati, baik kepada Tuhan melalui gerejanya atau memberi kepada sesama manusia. Apalagi ketika menyikapi berkat dan kesempatan yang telah Tuhan berikan dan kita terima dari Tuhan, sehingga dapat memberi kepada orang lain, maka kesempatan itu sendiri merupakan kasih karunia dan kebahagiaan yang Tuhan berikan juga kepada kita, karena berkesempatan untuk menabur, berbagi kasih Tuhan, dan menjadi berkat untuk dapat menunaikan tugas pokok dan fungsi hidup kita dengan hidup yang berdampak. Dengan pemahaman sedemikian, otomatis kita akan beroleh sukacita dan kebahagiaan ketika dapat memberi. Supaya dapat memberi dengan tulus hati,
beberapa prinsip berikut ini dapat menjadi acuan. Yang pertama ialah memberi bukan demi untuk dihargai, dikenang, dan dipuji orang. Matius pasal 6 ayat 2 berkata, "Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Salah satu tanda orang yang memberi dengan tidak tulus hati adalah ia mengekspos, ia menceritakan pemberiannya agar banyak orang mengetahui, namanya dikenang sepanjang masa karena tercantum di atas prasasti misalnya yang dapat dibaca oleh banyak orang. Ya, secara tidak langsung nama dan dirinya akan dipuji orang. Terhadap mereka yang demikian, Tuhan Yesus katakan mereka telah menerima upah dari manusia di dunia, yang berarti mereka tidak menerima upah dari Tuhan. Ya, jadi ada orang-orang tertentu memang demikian, memberi supaya dapat pujian, memberi supaya dia dikenang. Oleh karena itu dia akan memberi donasi asal namanya tertulis dengan jelas, dan supaya orang, bahkan katanya supaya anak cucu mengetahui dia pernah ikut memberikan donasi. Demikian ya, cilakanya ialah di dalam gereja memberi persembahan dengan sejumlah uang yang lumayan nominalnya, dengan harapan nanti orang berkata, wah orang ini diberkatilah, ya namanya ditaruh angka yang paling besar, lalu orang akan memuji-muji, wah ini adalah donatur, bahkan diistilahkan sebagai tiang penopang gereja dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai kita mempunyai sikap demikian dalam memberi. Kalau kita demikian, itu namanya kita tidak tulus hati. Ya. Yang kedua adalah memberi, jangan mengharap menjadi orang yang berstatus terpandang. Ya, karena tidak tulus hati dalam memberi, ia melandaskan pemberiannya agar dapat peroleh status atau predikat sebagai donatur, dermawan, pemerhati sosial, filantropis, ya pendukung setia atau penopang dan sebagainya, istilah-istilah. Bila ia memberi dengan tulus hati, ia akan lakukan saja dengan ikhlas tanpa mengharap apapun pandangan dan penilaian orang terhadap dirinya. Ya, jangan memberi sedemikian sikap kita. Harus kita memberi dengan ikhlas, dengan tulus hati. Ya, mau dipandang orang kek, tidak dipandang orang kek, atau orang mau menganggap kita mempunyai status ini dan itu, jangan peduli. Yang penting kita tahu tujuan kita adalah kita tulus hati memberi untuk menjadi berkat bagi apa yang kita berikan itu, bagi manusia atau bagi gereja Tuhan. Ya, yang ketiga adalah memberi jangan tercemar dengan sikap transaksi, kalkulasi, untung rugi. Memberi dengan tulus hati, jangan izinkan adanya motivasi transaksi, kalkulasi untung rugi atau timbal balik, sehingga ketika memberi sesuatu sudah kalkulasi dahulu, adakah imbalannya akan kita terima kembali. Memberi sesuatu dengan niat terselubung identik menyogok, menyuap agar lancar mendapat proyek, mendapat job kerja atau order dan sebagainya. Selain Tuhan yang mengenal dan menyelidiki hati, kita sendiri dan orang terkait yang paham betul apakah kita tulus hati atau kita tercemar, terselip motivasi transaksional dan kalkulatif untung rugi. Ya, harap hal ini jangan terjadi pada diri kita yang mau belajar dan mempraktekkan memberi dengan tulus hati. Yang keempat adalah memberi jangan demi mendapatkan berkat, kesehatan, keturunan, usaha maju, lancar, dan lain sebagainya. Memang di kota tertentu, tradisi sebagai masyarakat ketika beribadah, menyembah Tuhan, memberi sesuatu sebagai refleksi orang beragama, sering berlandaskan motivasi untuk memperoleh kesehatan, ya, untuk memperoleh keturunan, ya, untuk memperoleh jodoh, rezeki, berkat, dan usahanya boleh diberkati maju. Sayangnya, sikap demikian
ada orang tertentu membawa masuknya ke dalam gereja juga, sehingga ada saja orang percaya yang saat memuji, menyembah, beribadah, mendukung kegiatan diakonia, dan ketika memberikan persembahan juga berlandaskan motivasi ingin memperoleh kesembuhan, ya, ingin mendapatkan keturunan, mendapatkan jodoh, rezeki, dan diberkati, dan supaya usaha maju, dan seterusnya. Sikap demikian jangan dibiarkan berlanjut dan dilakukan terus-menerus, sehingga ketika memuji, menyembah, beribadah, atau melayani Tuhan, kita akan memberikan persembahan juga. Semuanya kita lakukan dengan tulus hati, jangan dengan motivasi yang salah. Dan yang kelima adalah memberi jangan dengan terpaksa, dipaksa, atau memaksakan diri. Ya, jika seseorang memberi dengan terpaksa, dipaksa, atau memaksakan diri, ia tidak akan mengalami sukacita karena pemberiannya itu tidak dilandasi dengan tulus hati. Maka walaupun ia memberi, namun tidak dengan kerelaan hati, sebaliknya dengan bersungut-sungut, dan tidak jarang malah mengutuki pula pemberiannya itu. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, dari ayat di atas kita bisa belajar bahwa yang Tuhan pentingkan bukan soal mahal atau murahnya, mewah atau kurang mewahnya sebuah pemberian kepada Tuhan. Bukan pula soal nominal dari pemberian tersebut, melainkan yang Tuhan mau adalah kerelaan hati. Bukan memberi dengan sedih hati, apalagi karena paksaan, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, sudahkah kita memberi dengan kerelaan hati dan sukacita? Bila kita sungguh-sungguh mengerti diberkati untuk menjadi berkat, seharusnya ketika ada kesempatan untuk memberi dalam artian menabur, kita akan menjadi orang pertama yang rindu untuk mengambil kesempatan tersebut. Tentu saja harus dilandasi dengan sikap hati yang benar, karena menyadari bahwa begitu banyak kebaikan Tuhan telah kita terima, dan oleh kemurahan hatinya Tuhan telah melimpahkan kasih karunia-Nya ke dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita rindu dapat hidup menyenangkan Tuhan dengan menjadi berkat dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun seturut dengan kehendak dan pimpinan Tuhan. Harus juga diingat bahwa jika kita dapat memberi, itu pun dikarenakan Tuhan telah terlebih dahulu memberikan berkat-berkat-Nya kepada kita. Ya, Tuhan Yesus telah memberi teladan bagaimana Dia memberi dengan tulus hati, mengasihi dengan sepenuh hati, sehingga sepatutnya lah kita sebagai anak-anak Tuhan meneladani Dia, memberi dengan tulus hati, dan dapat ditandai dengan penuh kerelaan dan sukacita. Kita pun tidak akan sampai memberi dengan terpaksa, dipaksa, ataupun memaksakan diri. Jangan juga sampai salah karena merasa sudah tulus hati dalam memberi, misalnya perhatian, memberikan kasih, ya, atau memberikan banyak hal yang lain. Namun semuanya itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan karena salah motivasi. Ya, tidak dengan kerelaan hati dan tidak dengan tulus hati, melainkan diantaranya adalah dengan terpaksa, dipaksa, atau memaksakan diri. Di mata manusia bisa saja kita terkesan tulus hati. Tampaknya sudah lakukan bagian kita dengan baik, tetapi harus diingat bahwa Tuhanlah sang penguji hati. Ia Maha tahu, bahkan sampai kedalaman hati sekalipun tidak ada yang bisa tersembunyi bagi Dia. Marilah kita koreksi diri dan hati kita. Bila selama ini masih ada motivasi hati yang salah dalam memberi, masih kurang kerelaan hati, kurang sukacita dalam memberi, itu menandakan pemberian kita belum dengan tulus hati. Bila demikian adanya, mari segera bebenah hati kita, akui segala kelemahan dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan sendiri akan
memampukan kita untuk dapat memberi seturut kehendak-Nya dan dengan tulus hati. Tuhan telah memberikan, mengajarkan, dan menghendaki kita untuk menyatakan kasih yang selalu berbagi. Bagaikan air mengalir yang tiada pernah berhenti. Minta Tuhan sentuh hati kita supaya kita boleh diubahkan sehingga kita boleh hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yang kedua, berbicara tentang kita harus tulus hati dalam hal apa? Itu dalam hal mengampuni atau pengampunan. Seorang hamba Tuhan yang telah diakui, teruji dan terbukti karunia bernubuat yang Tuhan berikan kepadanya, beliau terlibat dengan aktif melayani di suatu gereja setempat. Oleh pelayanan hamba Tuhan tersebut, banyak sekali jemaat yang diarahkan Tuhan melalui nubuatan yang disampaikan oleh beliau. Dan banyak jemaat yang mengalami perubahan hidup secara luar biasa. Banyak pula jemaat yang mengalami pertolongan Tuhan sehingga mendapatkan solusi dalam berbagai masalah yang dihadapi, pergumulan dan sakit penyakit, serta boleh diluputkan Tuhan dari berbagai tantangan dan konsekuensi. Beberapa kali terjadi kepada jemaat yang minta pelayanan beliau mendoakan, dan ketika menyampaikan nubuatan,
berupa pesan Tuhan khususnya bagi solusi masalah rumit yang sedang dihadapi orang tersebut. Tuhan mengatakan jemaat tersebut harus mengampuni orang yang menyakitinya dengan tulus hati. Bahkan ada yang dinubuatkan sampai berkali-kali karena ia tidak sanggup dengan sungguh-sungguh mengampuni dengan setulus hati. Hingga jemaat tersebut mencapai tulus hati dalam mengampuni, barulah kelepasan dan solusi terjadi dalam kehidupannya. Ya, pernah suatu kali pelayanan kami di suatu pulau, di suatu kota. Dan sewaktu selesai khotbah, kita mendoakan orang-orang yang membutuhkan didoakan maju ke depan. Dan di antara orang-orang yang maju ke depan ada seseorang pria yang lehernya membengkak besar dan itu biasa dikenal sakit gondokan atau tiroid. Ya, waktu saya mendoakan yang lain, lalu sampai giliran kepada orang pria tersebut, Tuhan menyatakan padaku untuk kasih tahu orang tersebut supaya besok datang konseling pribadi lebih dahulu, baru didoakan. Selesai kebaktian, bubar semua. Esok harinya orang ini tepati janji dan dia datang. Lalu saya menyampaikan kepada beliau bahwa apakah engkau masih mendendam, marah dengan seseorang? Dia merenung sejenak, lalu dia menjawab, "Iya." "Apakah kamu mau mengampuni orang yang menyakitimu?" Dia bilang, "Tidak. Tidak akan terjadi. Saya tidak bisa mengampuni dia. Karena dia adalah istriku. Dia sangat melukai saya. Saya benci, saya marah, saya dendam dengan dia. Pokoknya saya tidak mau mengampuni orang yang menyakitiku, yaitu istriku." Waduh, saya bilang, ini sangkut pautnya dengan penyakit gondok yang kau sedang derita. Ya, seringkali kan kita dengar orang berkata, "Saya sangat gondok sama kamu," gendek, gondok. Nah, lama-lama gondok. Ya, marah, simpan amarah, lalu dendam, yang nggak mau mengampuni. Akhirnya gondoknya tak kunjung sembuh. Ya, bahkan Tuhan Yesus mengajarkan, sewaktu kamu berdoa, kamu ingat sesuatu dengan orang lain, mari bereskan dulu, supaya doamu jangan terhalang dan engkau boleh dijawab Tuhan. Ya, demikianlah saya sampaikan kepada beliau. Nah, orang tersebut dia berkata, "Jadi kalau saya nggak mengampuni istri saya tidak didoakan. Kalau gitu saya pulang aja." Langsung dia pergi, langsung dia pulang. Mau apa dikata? Ya, kita dengan hati yang baik ingin menolong supaya ia boleh mendapatkan solusi yang terbaik, bukan hanya seketika didoakan saja, tapi untuk selanjutnya, yaitu tubuh bisa sembuh, tapi jiwa dan roh harus sembuh lebih dahulu. Kalau tidak, kembali lagi, kumat lagi penyakitnya. Demikianlah yang terjadi. Karena itu, ya, kalau kita mau memaafkan atau mengampuni, kita harus dengan setulus hati. Inilah bagian kedua. Hal yang kedua yang harus kita tunjukkan jika kita termasuk orang yang tulus hati, yaitu tulus hati dalam mengampuni. Ya, tidak semua umat Tuhan yang menghargai dan mementingkan masalah pengampunan ini. Sekalipun sudah aktif melayani Tuhan, bahkan sudah menjadi pelayan di atas mimbar sekalipun, jika pengampunan tidak sungguh-sungguh dilakukan dengan tulus hati, maka kesalahan, kepahitan, dan dendam kesumat bisa menjadi akar permasalahan hidup yang amat sangat serius, baik dalam kehidupan pernikahan, pelayanan, dalam tengah-tengah komunitas, dan kehidupan pribadi, bahkan akan sangat menentukan kesehatan orang tersebut. Ya, biarpun hamba Tuhan sekalipun, biarpun orang yang sudah aktif melayani Tuhan sekalipun, di mana dia terdapat dendam, kesumat, amarah, kesal, dan tidak mau mengampuni. Mengampuni pun dia tidak mau dengan setulus hati. Cepat atau lambat, itu yang akan menjadi biang masalah. Sampai akhirnya bisa timbul pertikaian dan masalah macam-macam terhadap kesehatannya, terhadap hubungan suami istri, terhadap keluarga, bahkan terhadap pelayanannya.
Dan sangat banyak sekali yang terjadi adalah kehancuran rumah tangga, pernikahan, pertemanan, pelayanan, bahkan usaha pekerjaan termasuk kesehatan terganggu dengan amat sangat hanya karena tidak mau serius menuntaskan masalah pengampunan terhadap orang yang terkait. Oleh karena itu, Tuhan menghendaki kita semua dapat menjadi orang yang tulus hati dalam hal mengampuni dosa dan kesalahan sesama kita. Dalam Matius pasal 18 ayat 21 hingga 22 berkata, "Kemudian datanglah Petrus dan berkata pada Yesus, 'Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?' Yesus berkata kepadanya, 'Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, dari acuan ayat di atas. Tampaknya Petrus sudah sangat baik jika bisa mengampuni orang lain sampai 7 kali. Namun Tuhan Yesus menjawabnya harus mengampuni 70 kali 7 kali. Ya, tidak sedikit penafsir Alkitab menyatakan angka 7 adalah menunjuk ke angka Tuhan, yaitu angka sempurna. Sebagaimana Tuhan berhenti menciptakan segala sesuatu pada hari yang ke-7, dan diri Tuhan adalah sempurna adanya kalau memang benar tafsiran angka 7 mengacu kepada angka sempurna. Maka sebagian penafsir menyatakan tidak heran jika Tuhan Yesus menjawab pertanyaan Petrus mengenai pengampunan pada orang lain dengan angka 70 kali 7 kali yang bisa ditafsirkan sebagai mengampuni dengan sempurna. Untuk dapat mengampuni dengan sempurna, tulus hati harus menempati posisi penentu. Karena tidaklah mudah seseorang untuk dapat mengampuni dengan sempurna jika tidak dilandasi oleh tulus hati. Dalam realita, ada saja orang tertentu yang sekalipun kita telah mengampuni dengan sempurna karena kita mengampuni dengan tulus hati, namun sangat disayangkan adalah mereka tidak menghargai dan menyikapinya sebagai sesuatu teladan yang patut dicontoh. Sebaliknya, mereka tidak mengampuni dengan tulus hati, apalagi mengampuni dengan sempurna terhadap orang lain yang berhutang, bersalah, atau menyakiti mereka. Terkait pengampunan terhadap sesama dengan sepenuh hati yang sudah pasti pondasinya adalah ketulusan hati, Tuhan Yesus telah mengajar kita di dalam Matius pasal 18 ayat yang 23 hingga ayat ke-35. Melalui perumpamaan tentang seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Kita singkat saja ceritanya adalah dengan tulus hati, sang raja mengampuni dengan sempurna kepada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepadanya, karena tidak mampu membayar kembali hutangnya itu. Sekalipun akan ada terjadi sanksi yang harus dia alami, tapi karena dia bersujud, dia mohon dengan amat sangat kepada sang raja. Nah, akhirnya raja tergerak hatinya, lalu mengampuninya dan membebaskan semua hutangnya, dan membebaskan dia dari segala sanksi yang mungkin akan dikenakan segera terhadap orang tersebut. Namun hamba itu selepas diampuni oleh raja, malah dia berlaku kejam sampai memenjarakan orang lain yang berhutang kepadanya hanya 100 dinar saja. Kalau 10.000 talenta itu dikonversikan dengan nilai hari ini dengan upah minimum katakanlah 2 juta per bulan, itu nilainya tuh sampai 4,8 triliun. Kalau dibandingkan dengan orang yang hanya berhutang kepadanya 100 dinar, yang kalau dikonversikan dengan konversi yang sama, maka nilainya adalah 10 juta. Jadi kalau Anda bayangkan 10 juta dibandingkan 4,8 triliun, mana besar? Pasti yang satu itu, yang telah diampuni oleh raja, ya, hutangnya begitu besar yang tak mungkin bisa dibayar olehnya. Namun raja mengampuni.
kenapa raja yang telah begitu berbuat baik dan tulus hati mengampuni dia, kenapa orang tersebut tidak menyikapi pengampunan dari raja yang begitu besar dengan tulus hati kepada dia, dengan hutangnya yang begitu besar yang tak mampu dia bayar. Namun dia sebaliknya, dia berlaku kejam dan sadis terhadap orang yang hanya berhutang sedikit. Betapa besar dan kontras perbandingan hutang hamba yang menerima pengampunan yang tulus dari raja dengan hutang orang lain kepadanya. Hal ini juga menggambarkan hutang dosa kita terhadap Tuhan yang dibandingkan dengan kesalahan manusia terhadap kita. Ya, Matius pasal 18 ayat 35 berkata sebagai satu peringatan buat kita, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Jika Tuhan telah begitu tulus hati, sepenuh hati mengampuni kita dengan sempurna, haruslah kita juga bersedia mengampuni orang lain dengan sempurna, dengan dilandasi sikap yang tulus hati dan sepenuh hati. Sebaliknya, jika tidak demikian, Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Ya, beberapa waktu yang lalu, seorang yang melayani Tuhan dengan aktif, sudah lama saya tidak ketemu dengan dia, namun tiba-tiba pagi-pagi dia datang ke rumah saya dan dia duduk lalu mulai berbicara. Saya datang, saya mau minta pengampunan. Saya pikir, sebelum dia minta pengampunan pun, saya sudah mengampuni dia. Karena dia beli sesuatu dari saya, karena saya ada kelebihan dari apa yang saya punya, maka saya jual kepada dia. Lalu setelah dia beli, saya kasih dia kesempatan untuk mencicil pembayarannya. Setiap bulan sekian, kalau ada masalah, harap hubungi saya. Namun sekian lama dia tidak pernah bayar cicil, dan saya pun sudah lupakan sajalah. Toh dia juga pakai alat tersebut untuk kebutuhan pelayanan. Saya sudah ampuni dia. Saya sudah lupakan dia tentang kewajiban dia. Namun orang tersebut malah simpan dendam dengan saya. Dia marah dengan saya. Lalu dia berkata, saya menjual sesuatu yang barang rusak kepada dia karena dia harus membiayai akan apa yang dia beli dari saya itu dengan biaya besar. Dia sangat marah, dia berkata, saya munafiklah, saya jahat terhadap dia, dan lain sebagainya. Saya pikir yang harus marah mestinya saya. Yang harus merasa kesal dengan dia, itu saya, bukan dia kesal sama saya. Udah tidak lakukan kewajibannya, malah dia marah dengan saya. Saya pun tidak mau pusing. Setelah dia cerita, dia berkata, Pak, boleh saya minta maaf, saya mohon pengampunan. Karena kemarin saya menjadi petugas penterjemah untuk seorang pembicara dari luar negeri. Saat dia mengupas firman Tuhan yang dalam Matius bercerita tentang raja yang mengampuni seorang hambanya yang hutang 10.000 talenta itu. Lalu setelah khotbah demikian, dia tanya siapa yang mau bertobat hari ini melepaskan pengampunan dengan tulus hati. Siapa yang mau membuka pintu penjara hati, melepaskan orang yang kamu tawan, kamu tahan dalam penjara hatimu. Dia bilang, saya tidak tahan lagi. Sayalah orang pertama yang lutut di mimbar sebagai penterjemah. Saya langsung teringat hutang saya dengan Bapak. Dan apa yang saya telah perbuat sangat menyakitkan hati Bapak dan hati Tuhan. Setelah dia menyampaikan cerita demikian, saya berkata, ya sudah, jangan dipusingin lagi soal hutangmu kepadaku. Ya, saya bebaskan saja, tidak masalah, dan kamu pun tidak usah rasa bersalah, dan selanjutnya kita tetap bersahabat baik, kita saling mendukung dalam pelayanan. Tuhan memberkatimu. Nah, saudara, itulah yang Yesus ajarkan kepada kita pada ayat yang ke-35 tadi. Ya, jadi ada kalanya walaupun kita sudah berbuat baik, menyatakan kasih,
mengampuni dengan tulus hati kepada orang lain, namun dalam kenyataan, tidak semua orang akan membalas kasih kita dengan baik, benar, dan tulus hati. Ada saja yang dengan sengaja menyakiti, mengecewakan, mengkhianati kepercayaan kita, bahkan berniat menghancurkan hidup kita. Tuhan menghendaki kita agar tetap bisa mengampuni dengan tulus hati, sepenuh hati, tanpa syarat. Mengampuni dengan tanpa mengungkit-ungkit kembali, dan jangan menyimpan dendam, apalagi berniat untuk membalas dendam seperti yang orang dunia lakukan. Belajarlah dari teladan Tuhan Yesus. Dia hidup dengan kudus tanpa cacat celah. Dia yang tidak berdosa, namun dia rela menanggung dosa semua umat manusia hingga ia disiksa, dicambuk dengan keji, diolok-olok, dipermalukan, dan dihina orang. Dia juga harus menanggung kesakitan dan penderitaan yang begitu luar biasa ketika ia memikul salib sampai dipaku di atas kayu salib. Dalam keadaan sedemikian, Tuhan Yesus berdoa meminta pengampunan Allah Bapa atas mereka yang bersalah kepada Dia. Dia memberi contoh pengampunan dengan tulus hati buat kita sekalian. Lukas pasal 23 ayat 34 berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bahkan ketika Petrus, muridnya yang sekalipun sudah diperingatkan sebelumnya, namun tetap 3 kali menyangkal Yesus. Yesus tidak meninggalkan dia. Bahkan Yesus menyatakan diri kepadanya di tepi danau Tiberias ketika Petrus sudah balik kembali ke dalam dunia lamanya sebagai nelayan. Tuhan Yesus sudah mengampuninya sebelum Petrus memohon pengampunan. Tak satu pun dakwaan yang Tuhan Yesus katakan terhadap dia, malah sebaliknya memberkatinya dengan begitu banyak ikan yang diperoleh. Bahkan Tuhan Yesus menyediakan sarapan untuk mereka makan bersama-sama. Itulah teladan dari Tuhan Yesus. Mengampuni dengan tulus, mengampuni dengan tanpa syarat, mengampuni tanpa pilah-pilah ataupun mengungkit-ungkit kesalahan di masa lampau. Dia mengampuni kita dengan tulus hati dan sepenuh hati. Dan Yesus pun rindu kita dapat mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita dengan tulus hati dan sepenuh hati. Kolose pasal 3 ayat 13 berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Sesungguhnya tak seorang pun dari kita yang luput dari dosa dan kesalahan, namun kita telah diampuni oleh karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah atas kita. Oleh karena itu, sebagai orang yang telah menerima pengampunan, bukan karena kita layak atau kita pantas, sudah seharusnya kita pun berbuat yang sama kepada sesama agar mereka pun dapat turut merasakan kasih Tuhan yang sempurna, kasih Tuhan yang tanpa syarat, kasih Tuhan yang memulihkan, kasih Tuhan yang mengubahkan hidup mereka juga. Jangan sampai kita menolak untuk mengampuni dengan tulus hati. Karena jika demikian, kita akan menyesal dan kita akan menderita secara batin dengan berbagai akar pahit dan pikiran yang salah. Jangan masuk ke dalam jerat iblis yang ingin kita terus mendendam, membenci, dan memusuhi sesama kita. Bila kita sungguh-sungguh rindu dan mau untuk mengampuni sesama dengan tulus hati, Tuhan pasti sanggup memulihkan hati kita yang hancur dan menggantikannya dengan hati yang baru, hati yang penuh sukacita dan penuh dengan kasih. Tuhan juga akan memenuhi kita dengan kasih-Nya, yaitu kasih yang tulus dan kasih yang kudus, kasih yang lemah lembut dan kasih yang murah hati setiap saat kita siap mengampuni sesama kita. Kasih pasti lemah lembut, kasih
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekarang kita tiba kepada tulus hati dalam hal yang ketiga, yaitu tulus hati dalam menolong. Ya, ada yang pernah mengatakan, kata manusia dalam bahasa Mandarin adalah ren, yang penulisannya terdiri dari dua garis yang saling menopang, sehingga memiliki makna. Jika tidak saling menopang, ia hanya berupa sebuah garis yang miring, yang tidak bisa tegak berdiri, melainkan hampir oleng atau hampir terjatuh. Menurut pengamatan orang, memang demikianlah manusia. Sebagai makhluk komunal yang tidak boleh dan tidak mampu hidup sebatang kara seorang diri, ya karena ia tidak akan kuat untuk berdiri tegak dan ia membutuhkan orang lain menopang alias menolongnya sehingga bisa hidup dengan baik, berfungsi dengan maksimal, dan dapat meraih keberhasilan. Setelah Adam diciptakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian pasal 2 ayat ke-18. Mengacu kepada firman Tuhan di atas. Jelas Tuhan menyatakan Adam membutuhkan orang lain untuk menolong. Maka Tuhan menciptakan Hawa untuk menjadi istri dan penolongnya. Realita membuktikan tak satu pun manusia yang dapat hidup dengan baik jika tidak ada orang lain yang menolong, dan kebenaran ini tidak seorang pun dapat memungkirinya. Untuk dan oleh sebab itu, tolong dan menolong sesama manusia telah menjadi kebenaran yang mutlak, eksis dan dibutuhkan setiap insan tanpa terkecuali. Yang jadi masalah adalah siklus tolong-menolong yang tengah berlangsung sementara kita menjalani kehidupan di dunia nyata ini. Memang sulit dihindari, ada saja orang yang salah menerapkan maupun menerapkannya dengan sikap dan motivasi yang salah. Walau tidak secara frontal atau nyata diungkapkan, namun dari sikap dan perilaku yang banyak kali melibatkan wawasan dan karakter seseorang, akan timbul istilah sebagai berikut. Menolong terus sampai kapan? Sudah menolong, kenapa masih terus merongrong? Menolong terus, kan ada batasnya, dan sebagainya,
dan sebagainya. Ya, dari sikap dan perilaku demikian, nyata orang ini menolong tetapi tidak dengan tulus hati. Ya, sejak kecil, remaja, pemuda, menjadi karyawan, pengusaha, hingga menjadi pendeta, kami akui dan tidak menyangkal bahwa kami membutuhkan. Kami pernah dan kami akan terus membuka diri untuk orang lain menolong kami, baik dengan tulus atau tidak tulus hati. Kami puas dan bahagia jika ada orang lain yang bersedia menolong dalam berbagai aspek kehidupan dan pelayanan kami. Sebaliknya, kami harus sadar dan rela untuk senantiasa bersedia menolong sesama juga yang membutuhkan pertolongan dalam bentuk apapun yang kami mampu berikan dengan tulus hati. Menolong sesama, jangan dipersempit hanya kepada masalah uang. Ada kalanya kita juga bisa menolong dengan hanya menjadi pendengar yang baik. Ya, menolong dalam hal pendampingan, konseling, penyuluhan, menolong dengan cara mendoakan, memberikan nasihat, atau memberikan referensi, baik itu mengenai pengetahuan, mengenai buku, mengenai Alkitab, mengenai ayat-ayat, juga bisa memberi referensi dengan memperkenalkan orang tertentu yang pakar untuk menolong mereka yang membutuhkan. Bila bisa menolong orang lain dengan tulus hati, kita akan menolong dengan tanpa pamrih. Tidak akan merasa kewalahan, tidak akan merasa habis akal, habis tenaga, apalagi bersungut-sungut. Bila diperlukan, kita bersedia menolong secara all out, dengan secara menyeluruh, rela mengorbankan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya demi dapat menolong dengan tulus hati. Pernah seorang anggota tim penginjilan menceritakan dan minta dukungan doa kami atas masalah usaha dan pergumulan hutangnya dengan bank yang sedang dihadapi. Terdorong oleh empati dan karakter yang telah terbentuk, yaitu kesediaan menolong sesama dengan tulus hati, berhubung kami juga pernah banyak mengalami pertolongan dari banyak orang, maka dengan sungguh hati kami mendoakan. Kami memohon hikmat dan petunjuk Tuhan untuk dapat menolong anggota tim tersebut. Alhasil, kami menemani orang tersebut untuk bertemu dengan pimpinan bank yang terkait. Oleh kasih karunia Tuhan, kuasa dan kemurahan Tuhan dinyatakan sehingga pihak bank bisa menghentikan seketika hari itu bunga yang sedang berjalan. Bunga tunggakan hutang itu pun dihapuskan, hingga sisanya adalah pokok hutang yang oleh kasih karunia Tuhan lagi diberikan kelonggaran untuk kesempatan membayar kembali secara cicilan. Ya, setelah pengalaman tersebut, Tuhan memberikan beberapa lagi kesempatan untuk menolong orang yang permasalahannya hampir sama, dan satu persatu mendapat solusi yang ajaib dari Tuhan, serta tertolong dengan jalan keluar yang luar biasa dan menakjubkan. Jika mau diceritakan semua pengalaman hidup, sesungguhnya masih banyak versi, masih banyak bentuk yang telah memperkaya wawasan kehidupan kami. Namun yang perlu kami tegaskan adalah, tanpa Tuhan yang menolong, sia-sialah manusia yang ingin menolong sekalipun dengan tulus hati, siapapun manusia itu. Terkadang kita sendiri bisa bertanya sendiri dalam hati, atau orang lain juga bisa berusaha mengusik seolah-olah kita sedang mencari keuntungan diri, atau ada udang di balik batu, atau istilah buat apalah, kepo lu untuk menolong orang sampai sedemikian. Kan mereka bukan saudaramu, bukan pula anggota keluargamu. Kenapa harus all out berkorban menolong sampai begini, sampai begitu? Ya, pernah ada satu perusahaan yang sedang dalam pertikaian dan masalah besar antara saudara dengan saudara sepupu, yaitu pemilik perusahaan dengan saudara sepupunya. Dan suatu hari saudara sepupu itu menyampaikan kepada famili kami bahwa ini kalau tidak dituntaskan,
ini tinggal tanggal waktunya aja. Saya kalau kehilangan kesabaran, saya bisa berbuat nekat dan kalap. Saya mendengar demikian. Ya, majikan perusahaan itu adalah teman baik kita. Ya, dalam pelayanan pun kita kenal baik dia seorang yang setia dan mengasihi Tuhan dan mengasihi gereja. Saya berdoa, saya minta petunjuk Tuhan, saya minta hikmat Tuhan. Lalu saya datangin saudara tersebut dan dia berkata, kamu benar mau tolong saya untuk mendamaikan saya dengan saudaraku? Saya bilang, kalau tidak ngapain saya datang? Dia bilang, kalau kamu memang benar mau menolong, hatimu tulus, mari saya kenalkan kamu kepada seorang senior yang adalah sesepuh keluarga kami yang sangat dihormati. Lalu saya diajak kepada orang tua tersebut. Orang tua tersebut berkata, kamu emang siapa? Kamu masih muda. Saya yang sudah tua begini, senior mereka, sesepuh mereka, orang yang dihormati pun tidak bisa menolong mereka. Apalagi kamu orang luar. Janganlah, tidak usah campur. Gak mungkin, ini urusan udah sangat lama dan tak mungkin bisa diselesaikan. Saya tidak lepaskan harapan untuk menolong. Karena saya berangkat dari hati yang tulus ingin menolong tanpa pamrih. Saya sudah berdoa dan akhirnya saya beranikan diri untuk menjumpai saudara sepupunya. Singkat kata, pertikaian yang sudah begitu lama tidak selesai. Pengacara tidak bisa menyelesaikan, orang terhormat dan keluarganya tidak bisa menyelesaikan. Tapi bersama Tuhan, kami datangin. Ya, dengan hati yang tulus ingin menolong, dan alhasil pertikaian yang begitu lama tidak bisa berujung dan tidak bisa ada jalan keluar. Akhirnya terselesaikan dengan damai, dan setelah selesai dengan damai pertikaian itu, saya ditawarkan oleh teman tersebut yang menjijikan, saya akan diberikan saham kosong dan lain sebagainya, akan diberikan imbalan ini, imbalan itu. Saya bilang tidak. Saya memang terpanggil untuk menolong dengan tulus hati, tanpa pamrih, tidak mengharap apapun. Sampai hari ini pun, saya tidak pernah terima sesuatu apapun dari orang tersebut atau perusahaan mereka. Yang mana kalau tidak tertolong saat itu, mungkin tragedi bisa terjadi. Saudara, Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Surat Paulus kepada jemaat Galatia di atas merupakan suatu himbauan juga bagi kita agar bisa bertolong-tolongan atau saling tolong-menolong di dalam perjalanan kehidupan ini. Karena dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus. Prinsipnya, haruslah kita menyadari bahwa diri kita telah pernah menerima pertolongan orang lain dalam berbagai bentuk, di berbagai waktu, di berbagai tempat, dan dalam berbagai skala. Oleh karena itu, kita juga harus bersedia menolong orang lain dengan tulus hati ketika ada kesempatan. Kita bersedia juga menolong dalam berbagai bentuk, di berbagai waktu, di berbagai tempat, dan dalam berbagai skala. Marilah kita berusaha senantiasa untuk dapat menolong sesama yang membutuhkan dengan tulus hati, dengan kerelaan hati, karena kita menyadari jika berkesempatan untuk menolong sesama dan dapat menjadi berkat, itu adalah juga karena kasih karunia Tuhan bagi kita. Bila ada di antara kita yang terasa berat dalam menolong sesama, bisa menolong pun masih belum bisa menolong dengan sepenuh hati, dengan tulus hati, marilah kita datang kepada Tuhan. Mohon Tuhan pulihkan hati kita, sehingga kita dimampukan untuk bersedia dengan tulus hati menolong sesama yang sedang membutuhkan pertolongan, seturut dengan kehendak dan pimpinan Tuhan, sehingga perbuatan baik kita tersebut dapat berkenan kepada Tuhan. Jadilah orang yang senantiasa mau hidup berkenan pada Tuhan
dan berguna bagi sesama manusia. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ya, kita perhatikan dan sungguh praktekkan dengan nyata hidup yang penuh dengan ketulusan hati. Tulus hati dalam hal yang telah kita bahas di atas, yaitu kita tulus hati dalam hal memberi, kita tulus hati dalam hal mengampuni, dan tulus hati dalam hal menolong sesama. Jika kita bisa demikian, kita sungguh menjadi orang yang tampil beda, dan nama Tuhan pun dipermuliakan melalui pengabdian hidup kita, melalui keberadaan kita, melalui perbuatan kita, dan nama Tuhan diberitakan, disiar luaskan, dan banyak orang akan tertarik untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup mereka pun dapat menikmati kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, dan diubahkan Tuhan menjadi ciptaan baru. Hidup bahagia di bumi, bahkan hidup bahagia di dalam hidup yang kekal di surga nanti. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk pewahyuan-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Tuhan, Engkau sendiri akan sempurnakan supaya kami boleh menjadi manusia yang tulus hati dalam hal memberi, tulus hati dalam hal untuk menolong sesama, tulus hati dalam hal mengampuni. Dan ketiga hal tersebut minimal kami lakukan dengan sungguh, dengan kerelaan hati dan dengan sempurna. Dengan demikian kami boleh menjadi orang-orang yang hidupnya tidak sia-sia, tidak percuma, melainkan
hidup kami boleh berkenan kepadamu dan berguna bagi sesama. Dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan kami. Sempurnakan Tuhan apa yang telah kami terima. Sebegitu banyak waktu kami luangkan di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau sempurnakan semuanya, boleh menjadi berkat bagi hidup rohani kami, dan kami boleh dibangunkan, dan kami boleh disadarkan, dan kami boleh dimampukan untuk hidup sebagai orang yang tulus hati di tengah-tengah dunia yang sulit diketemukan orang yang sungguh tulus hati ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, dan terima berkat-Mu. Haleluya, amin, haleluya. Ya, tiba saatnya saya doa syafaat untuk Anda sekalian yang membutuhkan. Yang pertama, saya akan mendoakan orang yang sedang mengalami hemoroid atau ambeien, wasir. Ya, Anda sampai berdarah-darah, Anda sampai kesakitan, duduk susah, tidur susah, dan lain sebagainya. Mari saat ini, jika engkau boleh berdiri sebentar, engkau taruh tangan kananmu di tempat belakangmu, dan kita doa bersama-sama. Tuhan Yesus katakan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tumpang tangan dalam nama Yesus, sakit penyakit disembuhkan. Saat ini Tuhan, kami pegang janji-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami wasir atau ambeien atau hemoroid. Tuhan, mari kuasa-Mu mengalir saat ini. Hentikan kesakitan yang dia derita sekian lama ini, dan pendarahan terjadi. Hentikan dia saat ini juga. Sembuhkan wasir, ambeien, hemoroidnya saat ini juga. Tuhan Yesus, sembuhkan, sembuhkan. Dalam nama Yesus kami percaya, kami terima jawaban doa, kami disembuhkan. Haleluya, amin. Ya, Anda yang menderita bisul, dan bisulnya sudah bernanah, sangat sakit di bagian ketiak sebelah kanan lenganmu. Mari kita berdoa bersama. Taruh tanganmu, tangan kirimu di bagian lengan kanan, diarahkan ke daerah ketiak di sana. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk bisul yang sampai bernanah, hampir pecah dan sakit sekali di bagian ketiaknya sebelah kanan. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan saat ini. Sembuhkan dan tidak sakit lagi. Kempes nanahnya keluar dan tidak sakit lagi, bisulnya hilang. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, Anda yang sedang mengalami gangguan pada mata. Matanya bergetar-getar, ya, terus-menerus, dan penglihatan seperti blur ataupun buram-buram. Entah kenapa, sudah cek ke dokter, sudah didiagnosa ini dan itu, tapi tetap aja belum selesai. Mari kita berdoa. Aku berdoa untuk mereka mata yang terganggu, getar-getar dan buram, tidak bisa melihat dengan jelas. Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan, sempurnakan kesembuhan yang dibutuhkan dalam nama Yesus. Gangguan mata jadi sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Saat ini juga sembuh dalam nama Yesus. Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Saya berdoa untuk Anda yang pundaknya dari pagi ini terasa sangat-sangat sakit dan sangat-sangat kaku. Sampai angkat tangan pun tidak mampu untuk mengangkatnya. Saat ini kita berdoa, kepercaya dalam nama Yesus. Ayo, dalam nama Yesus, pundak dua-duanya Tuhan Yesus sembuhkan. Dan dengan iman kau angkat tanganmu, dua-duanya, ya, sembuh dalam nama Yesus. Yesus sembuhkan. Lengannya sembuh, tidak sakit lagi. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus sembuhkan. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, Anda yang menderita tiroid, gondok,
mau apapun, mau dioperasi kayak mau nuklir terapi dan lain sebagainya, silakan mohon kasih karunia Tuhan untuk menolong, memakai pengobatan medis untuk menolongmu. Namun jika engkau mengharapkan mujizat dalam nama Yesus, mari saat ini engkau taruh tanganmu di atas lehermu yang sedang mengalami kebengkakan, dan engkau percaya Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Tuhan netralisir tiroidnya kepada level yang normal, tidak hypo, tidak hyper, tapi normal saat ini. Dalam nama Yesus, tiroidnya jadi sembuh. Jadi sembuh. Jadi sembuh. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Kemuliaan bagi nama Yesus. Mulia bagi nama Yesus. Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Oke, bawa semua masalah, pergumulan, dan keperluan-keperluan, kerinduan-kerinduanmu kepada Tuhan dalam doa. Kita dukung dalam doa, syafaat bersama. Kita serahkan semua masalah kepada Tuhan. Mari engkau katakan dari hatimu kepada Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang mendengar dan menjawab doa. Tidak mustahil bagi Dia, dan Dia berjanji, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Ya, saat engkau percaya, mujizat pun terjadi. Tuhan, taruh dua tanganmu di atas dadamu. Kita berdoa, Tuhan, engkau melihat kedalaman hati setiap pribadi yang saat ini tumpang tangan di atas dada mereka. Mereka membawa segala pergumulan, keperluan, kebutuhan, segala sakit, penyakit, masalah, ataupun kerinduan-kerinduan dan kekhawatiran yang mereka alami hingga saat ini, yang belum kunjung ada jawaban, belum ada jalan keluar. Tuhan, saat ini mari engkau lakukan mujizat. Bagi yang sakit, kau sembuhkan apapun penyakitnya. Bagi mereka masalah perekonomian, masalah usaha, masalah pekerjaan, Tuhan, kau bukakan jalan yang hidup dan yang baru, yang tak terpikirkan secara logika. Tuhan, bukakan mujizat bagi dia, nyatakan kasih karuniamu yang luar biasa. Demikian juga mereka mempunyai masalah hubungan dalam hal suami istri maupun keluarga, masalah studi, masalah keuangan, masalah masa depan, masalah pekerjaan, dan juga masalah studi. Tuhan, kau bukakan jalan satu persatu. Bahkan Tuhan, kami doa untuk mereka yang rindu untuk mendapatkan jodoh. Tuhan, sediakan yang terbaik, pasangan hidup yang terbaik, yang bisa menjadi penolong, bukan perongrong, yang akan membuat hidup mereka akan berbahagia sampai Tuhan datang kembali. Mereka tetap bersatu dalam kasih karunia-Mu. Tuhan, kami juga doakan Tuhan untuk mereka yang rindu punya keturunan. Sampai hari ini begitu lama mereka nantikan, belum ada jawaban. Tuhan, saat ini hamba-Mu doakan, bila Engkau pandang baik dan waktunya tiba saat ini, Engkau mau berikan karunia-Mu kepada mereka. Mereka bisa mempunyai keturunan. Tuhan, lakukan mujizat saat ini juga dalam nama Yesus. Mereka boleh terima keturunan yang saleh, keturunan yang berkenan padamu, menambah sukacita keluarga dan kebahagiaan bersama dalam pernikahan ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila kami bersehati sepakat berdoa di bumi, Engkau menjawab doa kami Tuhan. Dan kami percaya apa yang Kau katakan, bila kami percaya, kami akan lihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu dan bukakan jalan keluar, solusi yang terbaik bagi setiap orang yang membutuhkan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dan akhirnya kami akan sudahi ibadah All by Grace kali ini. Kemuliaan hanya bagi nama Yesus yang memiliki acara, memulai, memimpin hingga hari ini, dan menyertai dan memakai acara All by Grace menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, seluruh tim yang melayani. Tuhan, Kau berkati, tidak ada satupun yang tidak Engkau ingat, balaskan mereka yang setia mengabdi bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, berkati semua pemirsa, berkat jasmani, jiwani, rohani, berkat materi. Buka jalan dan nyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, studi, usaha, pekerjaan, dan berkati mereka secara jasmani, jiwani, rohani, dan materi. Mari umat Tuhan, padakan tanganmu, bukakan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kasih setia dari Allah Bapa yang tak pernah berkesudahan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus
yang telah Dia siapkan bagimu. Bahkan kuasa Roh Kudus dengan pewahyuan kebenarannya akan senantiasa menjadi berkat bagi kita sekalian. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan katakan amin. Oke, dengan demikian kita akhiri All by Grace episode ke-76 ini. Sampai jumpa di Jumat mendatang waktu yang sama, 18.30 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Haleluya. Amin. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Na 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 na, mahkota kehidupanku. Sampai jumpa dalam episode All by Grace berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.